Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulut Ridwaningrum dengan NIM 21031021114. Saya dari kelas manajemen 4E. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu filsafat yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat merupakan suatu bidang studi yang menjelajahi makna hidup, pengetahuan, nilai-nilai, dan pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia melalui pemikiran kritis dan refleksi filosofi. Yang kedua yaitu fungsi filsafat. Yang pertama, menjelaskan dan memahami berbagai pemikiran tentang hakikat kehidupan alam semesta dan keberadaan manusia. Yang kedua yaitu memperkuat kemampuan kritis dalam berpikir dan mengevaluasi suatu fenomena atau kejadian yang tidak sesuai norma. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dikaji dalam filsafat ilmu? Kajian filsafat meliputi 3 bidang. Yang pertama yaitu kosmologi. Kosmologi itu suatu pemikiran, permasalahan yang berkaitan dengan alam semesta, ruang dan waktu, dan kenyataan hidup. Yang kedua yaitu ontologi, yaitu suatu pemikiran tentang kejadian di alam semesta. Yang ketiga, philosophy of mind, yaitu pemikiran filosofi tentang jiwa dan bagaimana hubungannya dengan keadaan jasmani serta kebiasaan berkehendak manusia. Baiklah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, mengapa filsafat disebut sebagai induk segala ilmu pengetahuan? Dikarenakan filsafat dengan ilmu itu memiliki terkaitan di mana ilmu pengetahuan memiliki banyak persoalan yang tidak dapat dijawabnya, sehingga muncullah filsafat sebagai landasan jawaban ilmu tersebut secara substansi dan radikal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan berpikir kritis, logis, dan radikal. Perbedaan dari berpikir kritis, logis, dan radikal yaitu memiliki perbedaan yang mendasar dalam tujuan akhir. Pendekatan yang digunakan, sikap terhadap norma dan nilai, dan lingkup pengaruh. Oleh karena itu, kita perlu memahami ketiga cara berpikir ini secara mendalam agar dapat memilih pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu apakah ilmu pengetahuan bisa meramalkan masa depan? Menurut saya, iya, dapat meramalkan masa depan. Pengetahuan dan teknologi yang kita miliki saat ini dapat memberikan gambaran tentang kemungkinan di masa depan. Dengan menggunakan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan, kita dapat merancang model dan skenario yang mengidentifikasi risiko dan peluang di masa depan dan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik untuk mengolah risiko tersebut. Pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan penggolongan ilmu filsafat yang membahas tentang keberadaan. Dalam filsafat terdapat beberapa penggolongan ilmu yang membahas keberadaan. Yang pertama yaitu metafisik. Metafisik ini mempertanyakan sifat, asal-usul, dan hubungan realitis. Yang kedua yaitu ontologi, mempelajari keberadaan entitas dan objek serta hubungannya. Yang ketiga yaitu epistemologi, membahas sifat pengetahuan dan cara memperolehnya. Yang keempat yaitu filsafat alam, mempelajari prinsip-prinsip fisik alam semesta. Yang terakhir yaitu filsafat agama, membahas keberadaan Tuhan, arti agama, dan etika. Masing-masing cabang memiliki fokus yang berbeda dalam memahami keberadaan dan eksistensinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 7. Siapakah Anda? Mengapa Anda dilahirkan? Dan apa makna hidup menurut Anda? Saya adalah seorang perempuan yang dilahirkan oleh seorang ibu yang cantik dan
Wonder Woman dalam hidup saya. Saya dilahirkan karena ibuku menginginkanku untuk menemaninya dalam menjalani hidupnya. Makna hidup menurut saya bisa membahagiakan ibu saya yang sudah berjuang dalam menghidupiku sejak saya lahir sampai sebesar sekarang. Saya ingin membalas kebaikan ibuku dan membahagiakannya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ulangan tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Wiwin Julianti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.